Halo, perkenalkan nama saya Hayuka Naung Pawestri dengan NIM 211134107. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penjelasan draft isi buku cerita anak yang telah saya buat. Pada buku cerita anak yang telah saya buat ini, saya mengambil mata pelajaran IPA SD di kelas 6 dengan KD 3.7 mengenai menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Buku cerita anak yang saya angkat ini mengenai sistem tata surya dengan tema kebersamaan. Ada pula nilai pendidikan karakter yaitu religius dan gotong royong. Nah, kesesuaian dengan karakteristik siswa kelas 6 SD ini, yaitu siswa kelas 6 SD ini mulai usia berkisar antara 11 sampai 12 tahun dengan perkembangan kosakata anak mulai bertambah dengan kata-kata abstrak. Mereka mulai memahami bentuk tata bahasa kompleks serta mulai memahami pula fungsi kata dalam kalimat, yaitu seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Sehingga buku cerita yang saya buat ini telah berdasarkan karakteristik siswa kelas 6 SD ini sendiri. Baik, melanjutkan pemaparan yang telah dipaparkan pada sebelumnya. Alasan saya mengambil nilai pendidikan karakter mengenai nilai religius dan gotong royong ini karena di mana dengan adanya sistem tata surya tersebut, kita harus selalu bersyukur atas kebesaran serta anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, nilai pendidikan karakter gotong royong ini di dalam cerita nantinya dimunculkan dengan sikap kebersamaan serta memiliki rasa solidaritas dengan sesama, yaitu antara teman satu dengan teman yang lainnya. Kemudian desain buku cerita ini saya menggunakan aplikasi Canva dengan mengambil beberapa gambar berupa planet-planet yang ada pada sistem tata surya seperti matahari, bumi, Venus, Mars, dan lainnya. Kemudian terdapat 4 tokoh, yaitu mengenai uh, 4 tokoh kecil ini yang akan membantu pembaca menjelajahi bersama, berpetualang bersama, menjelajahi sistem tata surya. Di sini menggunakan animasi tersebut agar anak-anak tetap tertarik untuk membaca dalam buku cerita ini. Kemudian buku cerita ini didesain menggunakan warna biru tua untuk sebagai backgroundnya. Kemudian terdapat bintang-bintang serta meteor yang menghiasi buku tersebut agar lebih menarik untuk dibaca anak kemudian. Baik, untuk judul cerita yang saya angkat yaitu Ayo Berpetualang Bersama Menjelajahi Sistem Tata Surya seperti yang telah ditampilkan pada layar. Nah, gagasan atau ide cerita ini yaitu menceritakan dan menjelaskan mengenai apa itu sistem tata surya serta karakteristik dari anggota tata surya itu sendiri. Di dalam cerita nantinya juga terdapat 4 tokoh yang akan memandu pembaca untuk mengikuti alur cerita, seperti yang terdapat pada cover buku, yaitu ada Joan, Lala, Dinan, dan juga Sasa. Kemudian, alur cerita yang akan digunakan nantinya yaitu menggunakan alur maju. Seperti gambaran besar pada cerita ini, yaitu cerita nantinya diawali dengan pertemuan 4 tokoh di sebuah lapangan dekat pos kampling. Kemudian tokoh utamanya yaitu Dinan nantinya mengawali pembahasan mengenai pengalamannya setelah melihat film bersama keluarganya mengenai sistem tata surya. Selanjutnya disambung dengan tokoh pendukung kedua yaitu Joan yang sangat antusias akan penjelasan dari sang tokoh utama. Akan tetapi tokoh pendukung ketiga yaitu Sasa kurang tertarik dari pembahasan oleh tokoh utama karena ia takut akan hal-hal aneh yang nantinya dapat keluar dari langit seperti UFO dan alien. Hingga membuat Joan kesal dengan Sasa karena cerita yang ia tunggu-tunggu hampir tidak berlanjut. Namun adanya tokoh pendukung 4 yaitu Lala dapat menenangkan kekhawatiran yang berlebih dari Sasa. Dan Dinan pun mengajak Joan untuk saling bermaaf-maafan kepada Sasa agar saling menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian mereka saling bergotong royong bersama, di mana Lala mengajak Dinan dan Joan untuk menenangkan Sasa. Sehingga ia tidak takut dan membuang jauh hal-hal negatif yang ia pikirkan. Setelah Sasa tenang, maka Dinan mengajak mereka bersama-sama 4 temannya tadi untuk menjelajahi kembali sistem tata surya dengan jam tangan canggihnya. Setelah itu, tidak lupa juga mereka saling bertukar cerita pengetahuan yang telah ia dapatkan mengenai sistem tata surya.
Setelah semuanya selesai berdiskusi dan bercerita bersama, Joan langsung bersyukur atas kebesaran serta anugerah yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, serta tidak lupa semua temannya juga ikut bersyukur dan sehingga dapat mempelajari serta mengetahui atas kebesaran yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yang Maha Esa mengenai sistem tata surya. Selanjutnya, adapun amanat yang diperoleh dari buku cerita anak ini mengenai judul Ayu Berpetualang Bersama Menjelajahi Sistem Tata Surya. Dari penggalan cerita yang telah dipaparkan tadi, tentunya mengandung pesan moral yang dapat diambil oleh pembaca, khususnya pada siswa sekolah dasar kelas 6, yaitu kita sebagai sesama teman tidak boleh membeda-bedakan dan kita harus saling solidaritas serta harus saling bersama-sama. Selain itu, kita tidak boleh saling kesar antara satu dengan yang lain. Jika ada teman yang kesusahan, kita wajib menolongnya dengan bergotong royong untuk memastikan bahwa semua baik-baik saja, karena dengan saling bersama dan saling memaafkan akan menumbuhkan sikap kebersamaan sehingga menimbulkan rasa solidaritas antar sesama teman. Nah, selanjutnya di halaman pertama buku cerita ini terdapat pengenalan berbagai tokoh. Di sini terdapat 4 tokoh, yaitu dengan tokoh utama Dinan. Selanjutnya ada 3 tokoh pendukung, yaitu Sasa, Joan, dan Lala. Nah, Dinan ini berusia 12 tahun dengan rambutnya yaitu lurus, dengan ciri khas selalu memakai jam tangan canggih. Kemudian terdapat Joan dengan usia 11 tahun, rambutnya ikal berwarna coklat dengan ciri khas selalu memakai kacamata berwarna biru. Kemudian terdapat tokoh Sasa dengan usia 11 tahun, dengan ciri khasnya ia selalu memakai pita rambut berwarna pink. Dan selanjutnya yaitu tokoh Lala dengan usia 12 tahun, dengan ciri khasnya selalu memakai bando berwarna kuning. Selanjutnya pada halaman kedua yaitu terdapat rumah-rumah para tokoh yang kemudian nantinya menggambarkan bagaimana untuk memasuki cerita selanjutnya. Nah, di sini di halaman selanjutnya yaitu halaman 3 berupa gambaran ilustrasi saja tanpa teks. Nah, di gambaran ilustrasi ini terdapat pertemuan 4 orang sahabat yang bernama Dinan, Joan, Sasa, dan Lala di sebuah lapangan dekat pos kamling di malam hari. Mereka berempat duduk melingkar di atas rumput lapangan yang hijau menghadap depan, yaitu si Dinan. Kemudian di samping kanan Dinan ada Joan, di samping kiri Dinan ada Sasa, dan di depan Dinan terdapat Lala. Mereka berdiskusi bersama untuk mendiskusikan mengenai sistem tata surya. Selanjutnya di halaman keempat yaitu terdapat gambar suasana lapangan di dekat pos kamling di malam hari, dan juga terdapat suasana langit malam yang begitu cerah dengan andanya bulan serta bintang yang menghiasi malam mereka. Mereka berempat, Dinan, Joan, Sasa, dan Lala, saling berdiskusi bersama karena mereka sangat kagum melihat langit dengan berbagai kerlap-kerlip bintang dan bulan yang menghiasi malam itu. Sehingga tak lupa mereka bersyukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang telah mereka peroleh sehingga mereka dapat merasakan itu semua. Nah, selanjutnya di halaman 5 terdapat gambar suasana 4 orang sahabat yang bernama Dinan, Joan, Sasa, dan Lala yang duduk melingkar di atas rumput lapangan hijau. Nah, di sini Dinan memulai percakapan dan teman-temannya menyimak apa yang dikatakan Dinan. Nah, Dinan memulai percakapannya dengan menceritakan pengalaman setelah melihat film bersama keluarganya mengenai sistem tata surya. Nah, pada halaman ini hampir sama dengan halaman sebelumnya, yaitu tergambar suasana 4 orang sahabat yang bernama Dinan, Joan, Sasa, dan Lala yang duduk melingkar di atas rumput lapangan yang hijau. Nah, di sini Dinan memulai percakapan dengan teman-temannya dan mereka bersama menyimak dengan penuh penasaran mengenai pertanyaan yang diberikan oleh Dinan. Nah, selanjutnya di halaman ini, mereka berempat sedang melakukan diskusi bersama terkait pertanyaan Dinan, yaitu mengenai sistem tata surya. Dengan tatapan yang penuh semangat akan pertanyaan yang akan ditanyakan Dinan, Joan, Sasa, dan Lala tidak sabar menunggu mengenai pertanyaan itu. Nah, pada halaman ini terlihat bahwa Joan kebingungan dan butuh sebuah penjelasan terkait sistem tata surya. Nah, Dinan melihat semua temannya kebingungan. Dinan kemudian bertanya kepada mereka bahwa ingin dilanjutkan akan penjelasannya atau tidak.
Nah, pada halaman ini, Dinan pun memiliki sebuah ide untuk menghidupkan suasana agar lebih asik dalam mempelajari sistem tata surya. Nah, teman-teman Dinan sangat senang karena akan menjelajah bersama untuk belajar mengenai sistem tata surya. Nah, di halaman ini, Dinan menekan tombol pada jam tangan canggihnya untuk pergi menjelajah sistem tata surya bersama teman-temannya. Sebelum itu, mereka berbaris bersama untuk memakai baju astronot. Nah, setelah mereka semua siap, mereka akan pergi ke luar angkasa, yaitu untuk mempelajari sistem tata surya menggunakan jam tangan canggih Dinan. Nah, pada halaman ini mengenai apa itu tata surya terdapat gambaran sebuah planet serta benda-benda langit lainnya seperti satelit, meteor, komet, asteroid, dan lainnya yang mengelilingi matahari dengan bergerak pada orbitnya masing-masing. Nah, di sini merupakan penjelasan mengenai tata surya berada pada galaksi Bima Sakti, yang kemudian di sini terdapat juga animasi atau ilustrasi, terdapat ada gambar Joan dan Sasa yang berada di sebelah kiri, dan Dinan dan Lala berada di sebelah kanan melihat gambar galaksi Bima Sakti. Nah, pada halaman ini terdapat penjelasan bahwa Joan dan Lala yang sangat tertarik mengenai penjelasan Dinan. Nah, di sini berempat mereka berdialog bersama, berdiskusi mengenai sistem tata surya. Nah, pada halaman ini terdapat gambar Dinan yang menjelaskan sistem tata surya kepada 3 temannya yang menyimak penjelasan dari Dinan. Nah, selain itu di sini terdapat penjelasan juga terkait bagaimana sistem tata surya itu. Nah, selanjutnya pada halaman ini terdapat Sasa yang ketakutan dan berlindung di balik Lala. Nah, di sini juga terdapat gambar Joan yang kesal dengan sikap Sasa. Nah, karena di tengah penjelasan Dinan kepada teman-temannya, tiba-tiba Sasa merengek ingin pulang, dan karena ia takut karena ada UFO atau benda planet asing lainnya yang akan menghampiri mereka di tengah-tengah penjelasan si Dinan mengenai sistem tata surya tersebut, sehingga terjadi konflik antara Joan dan Sasa yang kemudian didamaikan oleh Lala dan Dinan. Mereka akhirnya bermaaf-maafan bersama sehingga mereka bergotong royong merangkul bersama dan akhirnya saling bersama sehingga menumbuhkan rasa solidaritas antara teman satu dengan teman yang lainnya. Nah, pada halaman ini mereka bersama bersolidaritas bersama, mereka saling bermaaf-maafan di mana akhirnya Joan dan Lala serta Dinan bersama-sama saling berpelukan, merangkul dan menenangkan Sasa untuk tetap berani serta membuang jauh hal-hal negatif yang ia pikirkan. Karena mereka semua akan selalu ada di samping Sasa, sehingga ia tidak perlu takut akan hal apapun. Nah, setelah Sasa tenang, maka Dinan mengajak kembali mereka bertiga, temannya Dinan, bersama-sama untuk melanjutkan menjelajahi lebih dalam mengenai sistem tata surya dengan jam tangan canggihnya ini. Nah, pada halaman ini sudah masuk dalam penjelasan mengenai susunan tata surya, di mana ada matahari dan planet-planet lainnya yang mengelilingi matahari tersebut. Selanjutnya, pada halaman ini terdapat gambar matahari beserta penjelasannya. Selanjutnya, di halaman ini terdapat gambar kumpulan planet, yang mana di dalam tata surya sendiri itu terdiri dari 8 planet yang terbagi menjadi 4 planet bagian dalam dan 4 planet bagian luar, yang dijelaskan pada buku halaman 20 ini. Selanjutnya, pada halaman ini terdapat gambar planet Merkurius dan beserta penjelasan. Selanjutnya, pada halaman 22 terdapat gambar planet Venus beserta penjelasannya. Kemudian di halaman 23 terdapat gambar bumi beserta penjelasannya pula. Selanjutnya, pada halaman ini terdapat gambar planet Mars beserta penjelasannya. Nah, selanjutnya di halaman 25 terdapat gambar planet Jupiter beserta penjelasannya juga. Selanjutnya pada halaman ini terdapat gambar planet Saturnus beserta penjelasannya. Selanjutnya pada halaman 27 terdapat gambar planet Uranus beserta penjelasannya juga.
Kemudian di halaman 28 terdapat penjelasan planet terakhir yaitu planet Neptunus beserta penjelasannya pula. Kemudian di halaman 29 terdapat gambar meteor beserta penjelasannya mengenai meteor itu sendiri. Nah, pada halaman 30 ini terdapat sebuah ilustrasi 4 tokoh ini telah menyelesaikan penjelajahan bersama mereka mengenai sistem tata surya dan mereka berempat akan kembali lagi ke. Nah, setelah mereka berempat menjelajahi bersama mengenai sistem tata surya, Dinan, Joan, Sasa, dan Lala kembali duduk melingkar di atas rumput yang hijau dan mereka saling berdiskusi bersama mengenai bertukar cerita antara satu dengan yang lainnya. Nah, pada halaman ini, halaman terakhir, mereka berempat, Dinan, Joan, Sasa, dan Lala, mendongak bersama melihat ke atas langit yang cerah. Mereka saling kagum melihat langit dengan berbagai kerlap-kerip bintang dan bulan yang menghiasi malam itu. Mereka berempat tak lupa bersyukur atas anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa karena mereka telah dapat melihat langsung mengenai kekuasaan Tuhan, yaitu sebagai anugerah yang telah diberikan kepada. Pada akhirnya mereka bersama saling merangkul antara satu dengan yang lain dan saling bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka, dan mereka bersyukur karena telah memiliki teman yang baik dan saling peduli antara satu dengan yang lain sehingga rasa solidaritas antara satu dengan yang lainnya juga mulai tumbuh dan membuat mereka saling percaya antara satu dengan yang lain. Nah, selanjutnya pada akhir buku yaitu cover terakhir terdapat desain di atasnya itu cover bagian utama. Selanjutnya di bawah terdapat sinopsis. Nah, isi dari sinopsis tersebut yaitu di dalam buku ini menceritakan mengenai kisah 4 orang sahabat bernama Dinan, Joan, Sasa, dan Lala. Buku ini bercerita mengenai keseruan menjelajahi sistem tata surya yang dilengkapi dengan cerita bergambar juga. Petualangan mereka dimulai ketika bertemu di lapangan dan Jinan mengajak semua temannya menjelajahi sistem tata surya menggunakan jam tangan canggihnya. Mereka semua diajak melihat pusat tata surya dan planet yang mengelilinginya. Sangat menyenangkan, bukan? Ayo ikuti petualangan seru mereka dengan membaca buku ini. Kamu dapat belajar berbagai pengetahuan seru tentang sistem tata surya. Seperti itu. Kemudian di bawahnya berupa barcode untuk meng-scan. Sekian penjelasan mengenai draft isi buku cerita yang saya buat, dan terima kasih.